Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Fadila Bini, nomor 4230131, dari Teknik Lingkungan Angkatan 3. Kepada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai praktikum SIL acara 9, yaitu NDVI, NDVI, dan NDVI. Yang kita perlu lakukan yang pertama kali adalah kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu di Google Earth Engine. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita melakukan registrasi, kita bisa langsung saja buka Google Earth Engine-nya. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang bagian script, kemudian kita klik new, kemudian kita klik repository. Nah, kemudian usernya ini kita bisa atur atau sesuaikan yang kita inginkan. Oke, kemudian jika sudah berhasil terbentuk, akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang di bagian aset, kemudian kita klik new, kemudian kita klik yang untuk table upload-nya itu berbentuk shapefile. Kemudian untuk search file ini kita select. Nah, di sini kita akan memasukkan data administrasi kita. Nah, untuk administrasi ini semua dimasukin kecuali file dengan type-nya SDX ini. Oke, kemudian kita Nah, setelah seperti ini kita bisa ganti saja sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menggunakan balas admin. Nah, sebelumnya pastikan juga untuk filenya ini tidak ada spasinya, seperti ini. Jika ada spasinya, kita bisa rename terlebih dahulu untuk menghilangkan spasinya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik upload. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita refresh. Oke, kemudian setelah ada tanda seperti ini, maka balas admin yang sudah kita masukkan tadi akan muncul di bagian aset ini. Nah, kemudian kita bisa langsung klik panah ini untuk import to script. Nah, setelah seperti ini, kita klik bagian script, kemudian kita new, kemudian kita klik file. Nah, untuk untitled file ini kita bisa ubah sesuai yang akan kita buat, yaitu yang pertama yaitu NDVI, kemudian klik OK. Kita ya. Nah, untuk tabelnya tadi kita ubah menjadi batas seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita masukkan script dari citra satelitnya, kita masukkan rumusnya dari yang pemanggilan data satelit ini hingga bagian ini. Kita copy aja. Nah, kemudian kita langsung paste. Nah, di sini di bagian X, kita akan ubah di bagian X ini. Nah, untuk bagian X-nya itu kita akan ubah menjadi batas. Oke, setelah seperti ini, kita sudah memasukkan rumus ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi rumus untuk print datasetnya. Kita copy aja. Nah, kemudian kita paste. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita paste satu kali. Kemudian kita masukkan lagi untuk rumus yang memunculkan citranya. Nah, kemudian untuk X-nya ini kita ubah jadi batas. Nah, kemudian untuk yang di bagian sininya kita ubah menjadi citra Magelang. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung memasukkan rumus selanjutnya, yaitu mengekspor. Oke, namun sebelum ekspor, kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk NDVI-nya. Nah, kita bisa copy untuk di bagian rumusnya ini. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, untuk yang bagian X-nya ini kita bisa ubah menjadi V. Karena kita akan mencari atau memasukkan rumus dari NDVI-nya. Nah, kemudian karena yang akan kita hitung, yang pertama adalah NDVI, maka kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu untuk NDVI dan juga NDVI-nya dengan cara kontrol, kemudian garis miring. Oke, kemudian setelah rumus dari NDVI dan juga NDVI ini sudah dinonaktifkan, kemudian kita masukkan lagi untuk rumus menampilkan atau memunculkan hasilnya, yaitu kita masukkan saja. Oke, kemudian setelah seperti ini kita bisa lanjut untuk memasukkan rumus selanjutnya, yaitu untuk memunculkan hasil dari NDVI-nya. Kita copy dulu saja, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita satu, kemudian kita paste dari rumusnya. Nah, untuk di bagian memunculkan hasil NDXI ini kita ubah menjadi NDVI. Kemudian di bagian ini juga kita ubah menjadi V. Kemudian X ini jangan lupa untuk kita ubah menjadi batas. Kemudian ini juga NDVI. Ini kita bisa tulis menjadi Magelang. Ini juga kita ubah menjadi NDVI. Nah, kemudian jika dirasa rumusnya sudah benar, kita bisa langsung run, klik di bagian ini. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Nah, oke, setelah sudah berhasil keluar dari hasil dari pengolahan NDVI-nya, kita bisa masukkan lagi script dari citranya untuk mengekspor data. Kita copy aja. Kemudian di sini. Nah, untuk ekspor data ini kita ubah juga jadi NDVI, kemudian kliknya menjadi batas.
Ini DVI juga. Nah, kemudian untuk yang di regionnya ini, kita ubah juga menjadi batas. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita run kembali. Kita klik run. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, di bagian unsubmitted task ini, kita akan run. Namun sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu saja hasilnya. Nah, setelah seperti ini, di bagian unsubmitted task ini, kita bisa klik run. Nah, untuk namanya ini kita bisa ubah aja, misalnya menjadi NDVI Magelang, seperti itu. Nah, kemudian untuk file formatnya, itu pastikan untuk mengubah menjadi GeoTIFF. Kemudian kita bisa langsung run aja. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Oke, kemudian setelah sudah berhasil membuat dari NDVI-nya ini, kita lanjut untuk membuat NDVI, yaitu dengan cara klik new, kemudian file. Nah, untuk file ini kita ubah menjadi NDVI, kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah terbuat seperti ini, kita bisa langsung masukkan juga klik aset. Nah, kemudian untuk adminnya kita juga masukkan. Untuk tabelnya kita ubah menjadi batas lagi. Nah, kemudian kita masukkan lagi script yang sama kita masukkan sebelumnya untuk rumus NDVI. Oke, kemudian setelah membuat NDVI, kita bisa langsung lanjut untuk NDVI-nya. Nah, untuk tadi ini sudah kita ubah menjadi batas untuk di tabelnya. Kemudian kita memasukkan rumus citra. Kita copy langsung saja. Nah, setelah seperti ini, kita jangan lupa juga untuk mengubah X menjadi batas. Kemudian ini juga batas. Kemudian ini kita ubah menjadi citra Magelang. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan rumus dari NDWI-nya. Oke, kita kemudian langsung saja masukkan rumus dari NDWI-nya. Kita copy aja semua langsung. Kemudian kita paste. Nah, untuk ini kita ubah menjadi W, NDWI. Nah, kemudian untuk rumus NDVI dan juga NDDI-nya ini kita akan aktifkan. Caranya sama, kita lock aja dulu, kemudian kita kontrol dari sendiri. Untuk yang NDDI juga. Nah, ini juga kita ubah menjadi NDWI. Ini juga kita ubah menjadi NDWI, kemudian klik ini menjadi batas. Nah, kalau ini NDWI, kita tulis apa? Nah, ini kita ubah menjadi NDWI juga. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung ekspor atau run saja. Kita klik di bagian run ini. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan memasukkan data citra atau rumus dari citra untuk mengekspor dari data NDWI ini. Kita copy rumus yang di bagian export data. Nah, di bagian ini juga untuk yang X-nya kita bisa ubah menjadi W. Kemudian ini kita ubah menjadi batas. Kemudian ini kita ubah menjadi daerah penelitian masing-masing. Di sini saya menggunakan Magelang. Untuk regionnya kita ubah menjadi batas. Nah, kemudian setelah itu kita run kembali. Nah, kemudian di bagian sini kita klik run. Pastikan juga untuk formatnya sudah GeoTIFF. Kemudian kita klik run. Nah, kita tunggu terlebih dahulu hingga selesai diekspor. Kemudian kita save saja. Oke, kemudian setelah membuat dari NDVI dan juga NDWI, kita akan membuat NDDI. Nah, untuk rumusnya itu masih sama, namun hanya di bagian untuk memasukkan rumus NDDI itu, kita tidak perlu mengaktifkan salah satu dari rumusnya. Karena untuk NDDI sendiri itu merupakan hasil dari NDVI dan juga NDWI. Nah, kemudian setelah ini kita bisa langsung run saja. Oke, kemudian setelah muncul seperti ini, kita akan masukkan lagi untuk rumus dari citra satelitnya. Kita klik yang bagian export data, ini kita copy. Kemudian kita nah seperti ini. Untuk X-nya kita ubah menjadi NDDI. Kita ubah menjadi batas. Nah, untuk bagian sini ya, kita ubah menjadi NDDI. Kemudian ini kita klik yang Magelang. Nah, untuk regionnya ini kita ubah menjadi batas juga. Oke, setelah seperti ini, kita run kembali. Nah, kemudian di unsubmitted ini kita run. Pastikan untuk formatnya yaitu GeoTIFF. Kemudian kita run aja. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita save. Nah, kemudian setelah hasilnya nanti sudah checklist, maka kita bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu layouting dari NDDI, NDVI, dan juga NDWI. Oke, kemudian setelah ekspor data dari Google Earth Engine, kemudian kita akan mengolah datanya untuk kita layouting juga di aplikasi ArcGIS. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu, kemudian kita klik layer, kemudian properties, nah pastikan juga coordinate sistemnya itu sudah sesuai, kemudian klik apply, kemudian oke. Dan kemudian klik kanan, kemudian data, kita masukkan data yang pertama yaitu NDVI terlebih dahulu, kemudian langsung di add saja. Nah, seperti ini, kita akan mengubah atau mengekspor data terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian data, kemudian ekspor data. Nah, untuk ekspornya pastikan juga sudah langsung dataset, kemudian social reference juga ada dataset. Nah, kemudian untuk folder penyimpanannya ini kita bisa atur. Misalnya di sini saya akan buat di acara 9. Nah, kita bisa pilih saja, kemudian
kita klik add. Nah, untuk namanya kita bisa ubah juga. Di sini saya akan menggunakan NDVI Magelang. Untuk formatnya pastikan juga sudah aktif ya. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik yes. Nah, setelah sudah berhasil terekspor seperti ini, untuk data awal dari yang Magelang yang tadi kita bisa klik saja atau kita lakukan. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita akan melakukan reclassify dari data NDVI yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan langsung lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan klasifikasi dari data yang sudah kita miliki ini. Nah, kita klik saja langsung di R2 box, kemudian kita klik yang Spatial Analysis Tool, sini. Nah, kemudian kita klik yang bagian Reclass, terus kita klik yang bagian Reclassify. Nah, untuk input rasternya, kita masukkan dari NDVI Magelang yang sudah kita ekspor. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk ini kita bisa langsung klik Classify saja. Nah, untuk classesnya kita ubah menjadi 5, metodenya kita ubah menjadi manual. Nah, untuk angkanya kita bisa ubah ya. Oke, kemudian setelah membuat klasifikasinya, kita bisa klik OK. Nah, kemudian untuk output penyimpanan kita bisa simpan juga. Saya akan simpan di acara 9 seperti ini. Kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian kita tunggu hasil terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah sudah muncul hasil dari reclassify-nya, kita bisa klik langsung R toolbox, kemudian conversion tools, kemudian kita klik yang from raster. Terus kemudian kita klik yang raster to polygon. Nah, fungsinya adalah kita akan mengubah data raster untuk menjadi data polygon. Untuk input rasternya, kita masukkan yang raster seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian edit. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Oke, kemudian setelah hasil dari raster to polygonnya sudah muncul, kita langsung saja ajak klik untuk semuanya itu, kecuali dari hasil polygonnya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik yang simbologis, kemudian klik categorize. Nah, untuk value field-nya ini kita ubah menjadi kemudian kita akan mengubah simbol sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita buat. Untuk simbolnya ini kita menggunakan warnanya paling dari hijau hingga merah. Kemudian setelah itu kita bisa add all value saja. Nah, untuk simbol yang langsung kita bisa checklist. Kemudian kita klik untuk melakukan reverse sorting. Setelah seperti ini, kemudian kita bisa klik lagi, kemudian replace for all symbol. Untuk outline color-nya kita ubah jadi no color, kemudian oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung apply saja. Kemudian kita klik. Nah, oke, setelah seperti ini kita bisa add data. Kemudian kita akan masukkan data administrasi yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan saja untuk batasnya. Kita add. Nah, kemudian kita ubah terlebih dahulu, kita melakukan simbologi juga untuk batas kabupaten, kecamatan, dan juga provinsi. Oke, kemudian setelah melakukan simbolis untuk batas provinsi, kecamatan, dan juga kabupaten, kita lanjutkan dengan melakukan labeling. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, kemudian kita klik yang bagian labels, label features in this layer. Nah, untuk label yang kita bisa ubah menjadi Times New Roman. Kemudian kita klik OK aja. Oke, kemudian setelah melakukan labeling juga di batas kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi, kemudian kita coba juga untuk menambahkan batas desa atau desa satu Jawa. Kemudian kita drag aja ke bawah, di bawah dari polygon yang sudah kita buat ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung lanjut masuk ke layout. Kita langsung saja atur layoutnya, kita klik kanan, kemudian kita klik yang page and print setup. Kemudian untuk size-nya, kita ubah menjadi A3. Setelah kita ubah size menjadi A3, untuk orientasinya kita klik yang portrait, kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian setelah itu kita checklist terlebih dahulu untuk polygonnya, kemudian kita checklist yang di NDVI yang sudah kita ekspor. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat garis contour terlebih dahulu sesuai dengan yang sudah kita miliki. Itu saya menggunakan satu dan untuk yang bagian atas ini berjarak 2 cm. Kita akan buat ini untuk bagian peta dan juga keterangannya. Nah, kita kemudian bisa tambahkan langsung rectangle-nya di bagian petanya dan juga bagian slotnya. Klik kanan properties, kemudian untuk color-nya kita no color saja. Untuk outline kita ubah jadi warna hitam, jadi kita klik OK. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawah ini sudah kita buat rectangle-nya untuk bagian keterangannya. Oke, kita langsung buat saja. Seperti ini. Ini juga kita ubah color-nya menjadi no color, untuk outline color-nya juga warna hitam. Jadi kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa langsung menambahkan koordinat dan juga menambahkan keterangannya. Oke, kemudian kita akan menambahkan ini dengan new grid. Ini kita pilih yang vertical. Kemudian kita next. Untuk style ini kita ubah menjadi warna biru, yaitu ultra blue. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita next, dan next. Kemudian kita klik yang bagian properties. Nah, untuk di labels. Ini untuk yang label orientation-nya, untuk vertical kita checklist yang bagian left dan juga right. Oke, kemudian setelah itu intervalnya ini kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini 5. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung play aja. Oke, nah kemudian jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung lanjut di bagian untuk keterangan dari petanya. Nah, untuk membuat keterangan di bagian peta sama, kita akan masukkan judul, kemudian code, kemudian nama membuat peta, dan juga ada insertnya seperti acara-acara pada acara sebelumnya. Oke, kemudian setelah kita membuat keterangan dari petanya, kemudian kita akan membuat dari skala batang, skala teks, dan juga arah mata angin. Yang pertama kita buat adalah kita klik insert terlebih dahulu, kemudian kita klik yang bagian scale, scale text. Nah, kita gunakan yang di bagian scale bar. Aduh. Oke,
Oke, kemudian setelah kita menambahkan keterangan dari peta, kemudian kita akan menambahkan skala datang, skala tulis, skala teks, dan juga alamat anginnya. Pertama kita akan insert terlebih dahulu, kemudian kita klik scale text, kita pilih bagian absolute, kemudian kita klik properties. Ketika ini untuk examples-nya adalah absolute, untuk skalatornya kita tambahkan spasi terlebih dahulu sebelumnya, seperti ini. Untuk font-nya kita pastikan untuk Times New Roman, kemudian kita bisa apply saja. Lalu kita klik OK. Nah, untuk skala ini kita bisa atur juga. Nah, di bagian sini kita atur jadi 1:. Oke, kemudian kita akan tambahkan alamat angin, kita klik yang insert, kemudian kita klik yang north arrow, kemudian kita pilih yang S3 Node 8 ini, kemudian kita klik OK, kemudian kita letakkan di bagian atas ini. Nah, untuk skala text ini kita letakkan di bagian bawahnya, jadi kita bisa atur juga jika ingin diperkecil. Nah, kemudian setelah itu kita akan menambahkan skala batang dengan cara insert, kemudian klik yang scale bar. Nah, untuk skala batang ini kita pakai yang double alternating, scale bar 2, kemudian kita klik bagian properties. Nah, untuk format ini kita pastikan untuk Times New Roman. Kemudian untuk scale dan units, ini untuk division units kita ubah menjadi kilometer. Nah, untuk labelnya ini kita ubah menjadi km. Nah, kemudian untuk number of divisionnya kita ubah menjadi 0, seperti ini. Nah, untuk ini kita ubah menjadi adjust width, seperti ini. Kemudian kita klik apply. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan menambahkan proyeksinya terlebih dahulu, sistem grid dan juga zonanya. Sama, kita bisa copy paste saja dari sini. Kita letakkan di sini. Untuk sistem grid. Oke, kemudian seperti ini kita akan membuat insert. Yang pertama kita akan klik insert dahulu, kemudian kita klik data frame. Nah, kemudian kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian kita akan mengcopy paste terlebih dahulu untuk batasnya dan juga rasternya ini. Kita bisa copy dan nah, kemudian setelah dipaste seperti ini, kita akan ubah dulu skalanya agak besar. Oke, kemudian setelah itu kita bisa mengecek saja untuk bahasa campuran kabupaten, karena kita akan menggunakan tiga provinsi saja. Nah, kemudian saya jangan lupa juga untuk membuat garis untuk insertnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang di polygon dari NDVI-nya ini, di simbol kita bisa gunakan untuk remove all. Nah, untuk ini kita bisa ubah menjadi warna merah aja. Kemudian kita pastikan untuk outline color-nya tidak usah menggunakan color, kemudian kita klik kayak dia. Oke, kemudian seperti ini untuk yang di bagian batas provinsinya ini kita bisa ubah aja. Misalnya di bagian warnanya kita ubah menggunakan warna hijau muda misalnya. Kita pilih klik play. Nah, untuk sebagai pembeda, saya menggunakan dua warna berbeda untuk garis lima kata dan juga di Jawa Tengah. Kemudian kita bisa menambahkan koordinat grid pada insert ini. Caranya yaitu kita bisa klik terlebih dahulu untuk indikatornya. Kemudian kita klik kanan properties. Kemudian kita klik new grid, kita pilih yang grad itu. Kemudian untuk sel ini kita bisa ubah menjadi warna ultra blue. Kemudian kita klik OK aja, kemudian kita next. Next finish untuk propertiesnya. Sama untuk label sini kita klik yang left dan right. Untuk pokoknya kita menjadi Times New Roman. Size-nya kita bisa sesuaikan. Nah, untuk intervalnya kita bisa disesuaikan. Saya sini saya gunakan 3 dan 3. Dan setelah kita mengatur insertnya dan sesuai seperti ini, kemudian kita akan menambahkan legendanya terlebih dahulu. Untuk menambahkan legenda sebagai keterangannya, kita bisa klik di bagian insert, kemudian kita klik legend, dan kita next. Ya, kemudian setelah kita sudah membuat insertnya dan juga sudah sesuai, kita bisa langsung menambahkan legenda dari petanya. Namun sebelumnya kita akan checklist terlebih dahulu untuk polygon ini. Nah, untuk menambahkan legendanya, kita bisa klik insert, kemudian kita klik yang legend, kemudian kita next aja, ini kemudian finish. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita klik convert to graphic. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa klik yang ungroup. Nah, kemudian kita akan ungroup lagi jika masih belum bisa. Kita klik ungroup lagi. Nah, setelah seperti ini, kita bisa atur dan berikan juga keterangan untuk setiap berikutnya. Oke, kemudian setelah kita sudah membuat keterangan seperti ini, maka peta sudah jadi. Kemudian kita bisa langsung save saja dengan cara klik file, kemudian klik save. Kemudian kita bisa beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat yang kedua, itu adalah NDWI. Nah, untuk yang membuat NDWI, kita pertama juga klik new data frame, kita buat data frame baru, kemudian kita klik properties. Nah, kemudian untuk koordinatnya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data NDWI-nya, klik add data. Nah, di sini kita masukkan dari NDWI yang kita add. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita export dengan cara klik kanan, kemudian data, export data. Pastikan untuk Excel-nya itu raster dan secara referensi juga raster. Nah, kemudian untuk namanya kita bisa ubah saja menjadi NDWI Magelang. Untuk formatnya pastikan juga sudah formatif. Kemudian kita save saja. Atau ini kita bisa ubah juga misalnya di bagian sini. Dan kita add saja misalnya di sini jadi NDWI. Atau kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita save saja. Kemudian kita klik yes to export. Nah, kemudian setelah berhasil terekspor seperti ini, yang bagian ini kita bisa checklist saja, checklist. Nah, kemudian setelah itu kita akan klik classify dulu untuk di NDWI ini, yaitu dengan cara klik R2 box. Itu adalah NDWI. Nah, untuk yang buat NDWI kita pertama juga klik new data frame, kita buat data frame baru, kemudian kita klik properties. Nah, kemudian untuk koordinatnya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data NDWI-nya, klik add data. Nah, di sini kita masukkan dari NDWI yang kita add. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita export dengan cara klik kanan, kemudian data, export data. Pastikan untuk Excel itu raster dan secara referensi juga raster. Nah, kemudian untuk namanya kita bisa ubah saja menjadi NDWI Magelang.
Untuk formatnya pastikan juga sudah formatif. Kemudian kita save saja. Atau ini kita bisa ubah juga misalnya di bagian sini. Dan kita add saja misalnya di sini jadi NDWI atau kita tekan di sini. Oke, kemudian kita save saja. Kemudian kita klik yes to export. Nah, kemudian setelah berhasil terekspor seperti ini, yang bagian ini kita bisa checklist saja, checklist. Nah, kemudian setelah itu kita akan klik classify dulu untuk di NDWI ini, yaitu dengan cara klik add to box. Nah, tunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah seperti ini, kita akan klik special analysis tool. Klik yang special analysis tool. Nah, kemudian kita klik yang bagian request, kemudian klik reclassify. Untuk inputnya, kita masukkan yang NDWI Magelang. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita klik classify. Nah, untuk NDWI ini kita sesuaikan juga untuk kelas dan juga untuk keterangan dari setiap kelasnya. Oke, nah kemudian setelah kita classify seperti ini, kita bisa langsung saja klik classify. Oke, kemudian kita sudah nampak bahwa hasil classify-nya, kemudian kita klik toolbox kembali, kemudian kita klik yang conversion tools, kemudian kita klik from raster, kemudian kita klik raster to polygon, karena kita akan mengubah data rasternya menjadi data polygon. Untuk input rasternya, kita akan masukkan ini. Nah, untuk outputnya ini kita bisa simpan, namun jika tidak juga seperti tidak apa-apa, maka kita klik copy saja, kita tunggu terlebih dahulu hingga terbentuk dari polygon ini. Oke, kemudian sudah ada hasil dari polygonnya, kita bisa cek ke semuanya, kecuali yang di raster ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik simbol, kita klik categorize, untuk value field-nya kita pilih grid code, kemudian kita langsung saja klik all values. Untuk colorannya kita bisa ubah menjadi warna biru hingga putih, dikarenakan ini akan menginterpretasikan itu air, kita bisa gunakan ini. Oke, kemudian setelah kita add all values sama simbolnya, kita klik kanan, kemudian klik properties for all symbol, untuk outline colornya kita ubah menjadi no color, kemudian setelah itu kita bisa apply, kemudian klik OK. Oke, kemudian setelah kita berhasil untuk membuat classify dari NDWI-nya, kita akan masukkan juga batas adminnya. Nah, tapi namun sebelumnya kita bisa langsung saja untuk copy dari yang NDVI atau NDVI. Nah, ini kita bisa langsung copy aja, kemudian kita paste di bagian frame NDWI-nya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung coba aktifkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa juga langsung untuk masuk ke step selanjutnya, yaitu step layouting. Oke, kemudian setelah itu kita bisa langsung lanjut di bagian NDDI-nya. Sebelumnya kita ajak terlebih dahulu saja semuanya. Nah, kemudian kita sama, kita klik insert, kemudian kita klik data frame. Setelah terbentuk, kita atur terlebih dahulu kalimatnya, WS 94. Oke, kemudian setelah ini kita masukkan NDDI-nya, saya. Di sini saya akan masukkan NDDI, kemudian kita klik add. Ya, kemudian seperti ini kita akan export data, kemudian export. Teman-temannya kita menjadi NDDI Magelang. Kemudian kita save saja, dan kita klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa cek terlebih dahulu. Kemudian kita klik R2 box, kemudian kita klik classify. Untuk inputnya kita masukkan yang NDDI, kemudian kita klik classify. Nah, untuk klasnya kita ubah menjadi 5 dan ini yang tadi kita menjadi manual. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa langsung masukkan saja untuk nilai-nilainya. Oke, kemudian setelah itu kita pastikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang maksimum ini kita bisa tulis saja yang paling tinggi misalnya. Kita buat 30, bisa lebih tinggi lagi ya misalnya. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita langsung klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu hasil reclassify-nya. Nah, oke, setelah seperti ini, kita bisa klik R2 box lagi. Kemudian kita akan meng-convert dari raster ke polygon. Ya, kita masukkan requestive. Kemudian kita langsung copy saja. Oke, setelah berhasil terbuat seperti ini, untuk ini kita bisa aktifkan, untuk ini juga bisa aktifkan. Kemudian kita klik kanan, klik properties. Kemudian kita klik categorize untuk value field-nya grid code. Untuk colornya kita menggunakan dari putih ke merah. Nah, di sini kita langsung add all values. Kita bisa uncheck list. Nah, kemudian setelah itu kita bisa properties for all symbol untuk outline colornya kita ubah. Nah, kemudian kita sesuaikan terlebih dahulu dari kelas 1 hingga kelas 4. Oke, kemudian setelah berhasil seperti ini, kita klik apply saja. Klik OK. Nah, kemudian setelah seperti ini, untuk di bagian NDD-nya kan juga kita perlu masukkan batas-batas kabupaten, kecamatan, dan juga provinsi. Nah, kita bisa copy saja yang batas sudah di-labeling. Kita copy saja, kemudian di bagian data ketiga ini kita kasih layer. Nah, kemudian saat itu kita bisa mengaktifkan batasnya. Nah, kemudian hasilnya sudah jadi, kita bisa langsung masuk ke layouting juga. Sekian dari saya.